Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Nurmela dengan NIM akhir 0077 dari kelas 3B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai protein. Protein berasal dari bahasa Yunani dari kata protos yang berarti yang paling utama, adalah senyawa organik molekul tinggi. Protein merupakan suatu polimer alami yang tersusun atas monomer-monomer asam amino. Asal protein yaitu asam amino adalah bagian terpenting dalam pembentukan protein. Nah, protein yang tersusun kompleks dan sudah disederhanakan dipecah menjadi dua kelompok, yaitu asam amino esensial dan asam amino non esensial. Asam amino esensial merupakan asam-asam amino yang tidak dapat diproduksi dalam tubuh, sehingga harus ditambahkan dari luar tubuh dalam bentuk makanan dan minuman. Asam amino esensial itu ada fenilalanin, triptofan, metionin, lisin, leusin, valin, isoleusin, dan treonin. Nah, selanjutnya itu ada asam amino non esensial. Asam amino non esensial merupakan asam-asam amino yang dapat diproduksi dalam tubuh sehingga tidak perlu asupan dari luar tubuh. Asam amino biasanya berbentuk serbuk dan mudah larut dalam air, namun tidak larut dalam pelarut organik nonpolar. Untuk asam amino esensial itu ada alanin, asparagin, sistein, glutamat, glutamin, glisin, hidroksiprolin, prolin, serin sama tirosin. Fungsi protein itu berfungsi sebagai energi ketika jumlah karbohidrat dan lemak berkurang. Protein tersusun atas asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Bagian terkecil dari protein itu ada asam amino. Asam amino adalah molekul yang digunakan oleh semua makhluk hidup untuk mensintesis protein. Pada dasarnya, protein itu merupakan senyawa kompleks organik yang disusun oleh asam amino yang saling berhubungan melalui ikatan peptida. Metabolisme protein yang pertama itu ada protein dalam makanan. Nah, protein dalam makanan nabati terlindungi oleh dinding sel yang terdiri atas selulosa sehingga daya cerna sumber protein nabati pada umumnya lebih rendah dibandingkan dengan sumber protein hewani. Sebagian besar protein tahan terhadap pencernaan, namun setelah protein mengalami denaturasi oleh pajakan panas asam, kekuatan yang menjadi lemah sehingga protein dapat dicerna. Yang kedua itu ada pencernaan dan absorpsi protein. Protein makanan di dalam usus halus dicerna menjadi asam amino, kemudian diserap melalui sel-sel epitelium dinding usus. Yang ketiga itu ada ekstresi protein. Nitrogen yang dilepaskan pada proses deaminasi masuk ke dalam siklus urea dan diekspresikan melalui ginjal dalam bentuk air seni. Yang terakhir itu ada sintesis dan pemecahan protein. Sintesis protein diregulasi oleh insulin sedangkan katabolisme diregulasi oleh glukokortikosteroid. Sintesis protein berlangsung secara cepat setelah makan daripada dalam kondisi puasa karena selanjutnya ada struktur protein. Struktur protein itu ada struktur primer, struktur sekunder, struktur protein sama selanjutnya itu ada struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier sama struktur kuartaner. Selanjutnya itu denaturasi protein. Denaturasi protein adalah proses selanjutnya itu ada denaturasi protein.
Selanjutnya itu ada denaturasi protein. Denaturasi protein adalah proses di mana terjadinya perubahan atau modifikasi terhadap struktur protein. Mekanisme denaturasi protein itu melibatkan pengubahan tingkatan elektrostatis hidrogen, hidrogen fobik, dan disulfida. Selain itu, denaturasi protein juga melibatkan pemanasan sehingga dianggap paling cocok digunakan karena tidak bersifat asam dan tidak membutuhkan biaya yang mahal. Terima kasih. Kita bertemu di materi selanjutnya.